Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Sofiana, nomor stambuk 2017-61038. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Tenggara. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang data dan jenis data. Tapi di sini saya akan bahas secara umumnya saja. Langsung saja kita membahas terlebih dahulu pengertian data. Secara etimologis, istilah data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Secara umum, pengertian data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Kita akan bahas jenis data. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Data berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Contoh, data hasil kuesioner terhadap responden, data hasil wawancara langsung, dan data hasil survei. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi, penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Selanjutnya, yang kedua, jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Contohnya, kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit, kualitas pelayanan di hotel, dan lain-lain. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, atau observasi. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Data kuantitatif ini bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkannya dengan sama. Contoh, umur Radin 20 tahun. Tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 172 cm. Suhu di kota Jakarta mencapai 37 derajat. Selanjutnya, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 20 triliun dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, jenis data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Contohnya, kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan, jumlah karyawan di perusahaan, tingkat kepuasan karyawan di suatu institusi. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar lingkup kerja kita. Contohnya, data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS, data penjualan produk perusahaan lain, dan jumlah siswa di sekolah lain. Selanjutnya, jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya dibagi menjadi dua macam, yaitu data cross-section dan data berkala atau time series data. Yang pertama, data cross-section. Data cross-section adalah data yang diambil pada satu periode waktu tertentu sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. Contohnya, data penjualan suatu perusahaan pada bulan Februari 2018, data keuangan perusahaan pada bulan Mei 2015.
Selanjutnya, data berkala atau time series data. Data berkala adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Contohnya, data impor beras Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Yang kedua, jumlah penjualan per hari selama bulan Agustus 2019. Selanjutnya, hasil pertanian setiap bulan selama tahun 2019. Ya, itulah materi saya yang berjudul data dan jenis data. Adapun jika ada kesalahan dalam video ini, baik dari kesalahan materi atau kesalahan kata-katanya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.